Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Siang. kabar teman-teman? Terima kasih atas kehadirannya di malam ini. Kembali lagi saya Galih di 1 jam ke depan akan menemani teman-teman buat acara Community Bonding Talk SMKDEP. Kesempatan kali ini ini merupakan rangkaian tema ya. Kalau dari kemarin kan di expert class community bonding kita lebih banyak ngomongin tech. Kalau sekarang kita mau jadi partner sebetulnya, menjadi teman curhat teman-teman semua di sini untuk yang sedang bersiap untuk melakukan interview, baik itu untuk magang ataupun untuk cari kerjaan sesuai dengan jurusannya ya, jurusan IT. Makanya dari kemarin itu di Community Bonding Talk di pekan kemarin itu kita ada datengin dua dua expertise di Flutter developer, dua-duanya cewek dan arahnya tapi bukan ngomongin Flutter di pekan kemarin itu lebih banyaknya ngomongin bagaimana sih caranya kerja di multi perusahaan gitu, di lebih dari satu perusahaan. Ketinggalan kemarin bisa meluncur langsung ke YouTube-nya SMKDEP ya, karena recordingnya sudah ada. Dan recording untuk Community Bonding Talk kali ini juga nanti akan kita share paling lambat Senin mungkin. Nah, di kesempatan kali ini kita mau lebih banyak diskusi tentang cara atau istilahnya hack ya untuk di dunia untuk kalian menghadapi interview nanti dan bagaimana cara untuk mempersiapkannya. Kita untuk di pertemuan kali ini kedatangan tamu spesial, teman saya, teman satu angkatan juga dulu waktu di GITS. Saya masuknya tapi duluan Tesela sih, lebih malang melintang di dunia HCD. Nah, ada namanya Tesela Afifah Santoso. Beliau ini adalah HCD di GITS yang nanti bakalan sharing ke teman-teman untuk tadi topik yang tadi saya sebutkan. Tolong dipersiapkan saja, diperhatikan teman dengan seksama teman-teman. Ini nanti paparannya dari Tesela, semoga nanti bisa menginspirasi. Dan sekali lagi saya tekankan, ini adalah rangkaian dari tema kita di bulan November ini. Untuk akhirnya di minggu depan itu nanti kita ada CBT offline. Itu nanti adalah lanjutan dari apa yang Tesela paparkan ini, tapi dengan pemateri yang berbeda tentunya. Karena Tesela ini susah juga untuk ditampilkan. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Tesela punya waktu dan bakalan nemenin teman-teman semua di acara sharing Community Bonding Talk ini. Oke, tanpa berlama-lama, nanti kabarin ya Teh kalau mau langsung present. Mungkin boleh dikenalkan dulu, disapa-sapa dulu teman-teman member SMKDEP di sini. Silakan, waktu dan tempat, silakan. Oke, thank you Mas Galih. Mungkin boleh sambil di-show aja untuk slide-nya. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Mungkin ini ada yang lagi di kafe, ada yang sama teman-temannya, ada yang lagi malam mingguan mungkin ya. Campur-campur ya. Halo, salam kenal sama aku, di sini yang bakal nemenin teman-teman mungkin lebih ke sharing ya kita malam hari ini ya teman-teman ya. Di sini nama aku Sheila Afifah Santoso sebagai Human Capital Development di gits.id. Mungkin teman-teman beberapa atau bahkan semuanya udah nggak asing sama GITS gitu ya. Udah tahu GITS itu apa, tapi kalau misalnya mau lebih tahu tentang GITS boleh banget di connect ke LinkedIn atau di follow di GITS Indonesia di Instagramnya. Boleh banget nanti cek di sana entah itu culture kita kayak gimana, terus mungkin ada program-program magang, ada hiring, itu boleh banget dicek-cek teman-teman ya. Oke,
Sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi nih tentang materi kita hari ini, aku mau nanya dulu dong teman-teman, sehat semuanya? Dalam kondisi yang sehat? Sehat ya? Sip, mantap mantap. Mantap Fauzan, Hasban, Rifan, mantap. Sehat, oke. Berarti udah siap banget ya buat nyimak, materi-materi yang akan kita bahas, pada malam hari ini ya. Walaupun malam Minggu sama teman-teman nggak apa-apa ya, kita tetap nambah ilmu di malam hari ini ya teman-teman ya. Oke, so, welcome in Mastering Recruitment and Interview Hacks teman-teman. Next, Mas Galih, ini tadi kita udah kenalan sedikit siapa sih aku gitu ya. Next. Nah, di sini ada background, pendidikan, kebetulan aku lulusan dari Unjani, jurusan psikologi di tahun 2020 teman-teman. Kalau misalnya mau nanya-nanya seputar, HR atau GITS gitu boleh banget teman-teman, email aja ke sheila@gits.id atau mungkin mau connect di LinkedIn itu bisa, Sheila Afifa Santoso atau mungkin mau follow juga di Instagram boleh banget. Nanti boleh teman-teman tanyain tentang seputar HR, boleh tentang GITS juga, boleh banget. Feel free banget mau nanya soal apa. Kita boleh sharing-sharing di sana. Oke, next. Udah siap kita masuk ke materi, teman-teman? Udah siap ya? Aku mau minta jempolnya. Wes, mantap. Oke, apa aja sih yang akan kita bahas pada malam hari ini? Yang pertama kita akan bahas tentang requirement. Kemudian ada interview, ada psikotes dan akademik, mungkin psikotes gitu ya. Kemudian kita juga ada bedah CV. Ini mungkin tipis-tipis kita akan bedah CV, ada beberapa contoh juga, nanti teman-teman bisa pelajarin juga. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah, next mas. Nah, sebelum kita ke requirement, terus ke interview segala macam, itu kan bagian dari hiring ya teman-teman ya, atau proses rekrutmen yang ada di sebuah perusahaan. Terus apa aja sih biasanya tahap-tahapnya untuk kita masuk ketika hiring atau proses rekrutmen? Itu yang pertama akan ada seleksi berkas, kemudian ada technical test, lalu ada psikotes, dan ada interview, teman-teman ya, yang terakhir. Mungkin kalau interview teman-teman udah pada nggak asing gitu ya, pasti akan ada interview nih kalau ada hiring gitu. Tapi mungkin ada beberapa juga company yang akan ada misalnya seleksi di technical test-nya atau psikotesnya gitu ya. Jadi semua proses di sini itu tergantung dari perusahaan masing-masing. Entah itu akan ada psikotes atau tidak, itu balik lagi ke perusahaannya masing-masing gitu ya. Apa sih yang kita butuhkan saat ini, leveling yang mana yang kita butuhkan, apakah memang psikotes ini dibutuhkan atau technical test ini memang dibutuhkan atau tidak gitu. Jadi itu balik lagi ke setiap perusahaannya masing-masing. Kita bahas tipis-tipis, yang pertama kita akan bahas seleksi berkas. Seleksi berkas ini biasanya bentuknya CV ya teman-teman udah pasti. Kemudian kalau misalnya teman-teman di perkuliahannya atau mungkin teman-teman ada yang masih sekolah di SMK gitu ya, teman-teman bisa ngembangin diri dengan teman-teman sertifikasi. Nah, bisa banget kalian masukin di bagian seleksi berkas ini atau di CV gitu ya. Teman-teman silakan bikin satu file PDF gitu yang mungkin isinya CV, kemudian sertifikasi teman-teman kalau memang punya ketika teman-teman sudah mengembangkan diri saat itu, entah itu sertifikasi Google, entah itu sertifikasi AWS dan segala macam ya, banyak juga ya teman-teman ya. Di sini ada yang mau sertifikasi atau sudah ada yang sertifikasi? Mas Gali udah kayaknya ya. Oke, semoga nanti next-nya teman-teman bisa sertifikasi ya, entah itu Google, AWS, atau yang expert apapun itu. Oke, nah lalu di seleksi berkas ini sebenarnya dokumen-dokumen pendukungnya apa aja sih? Itu biasanya kita bisa lihat di poster hiring. Biasanya di hiring itu atau di setiap perusahaan itu kan akan ada syarat dan ketentuan, kemudian ada requirement-nya, ada responsibility, biasanya gitu ya. Nah, kita bisa lihat juga kira-kira syarat ketika kita bisa apply itu ngirimin apa aja sih. Nah, itu biasanya ada tuh kayak mungkin lengkapin KTP atau mungkin vaksin gitu ya sekarang atau dan ya hal-hal yang kayak gitulah ya itu biasanya ada di posternya, poster hiringnya gitu. Nah, lalu kita masuk ke technical test. Kalau misalnya kita udah lolos nih di seleksi berkas, kita masuk ke technical test. Di technical test nih ngapain gitu?
judulnya aja udah technical test, udah pasti soal teknik gitu ya, atau teknisnya banget nih gitu. Ini biasanya, kalau di GITS itu kita lakukan, bentuknya bisa Word atau live coding, teman-teman. Jadi bisa ada 2 metode, live coding saat interview atau, bentuknya Word gitu. Nanti ada beberapa soal yang harus teman-teman isi, mungkin lebih ke logic-logic dasar gitu ya, kayaknya sih teman-teman di sini udah paham, logic-logic dasar, jadi udah pasti technical test ini udah bisa lolos lah ya insyaallah gitu ya, kalau misalnya memang ada gitu di, proses rekrutmen pas hiring. Nah lalu, kalau misalnya sudah lolos nih di technical test, baru lanjut ke psikotes. Di psikotes ini biasanya apa aja sih? Psikotes ini biasanya tentang, gimana recruiter atau perusahaan ini membutuhkan kandidat yang seperti apa sih, karakteristiknya yang kayak gimana sih? Nah, itu biasa ada di psikotes. Jadi psikotes ini menyesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaannya. Kita pengen, calon kandidat yang sifatnya kayak gimana sih? Atau mungkin cara kerja mereka tuh inginnya seperti apa sih gitu. Nah itu ada di psikotes. Jadi nggak semua perusahaan akan ada sesi psikotes, tapi ada juga yang memang pakai psikotes dan ada juga yang tidak gitu. Nah, nanti dari proses psikotes ini ketika teman-teman lolos itu baru masuk ke tahap interview. Biasanya tahap terakhir itu tahap interview, walaupun di interview ini banyak beberapa tahap lagi gitu ya. Ada interview dengan HR, ada interview dengan user misalnya, atau interview dengan direksi atau level C gitu ya, yang atasnya. Biasanya ada beberapa tahap. Nah, kalau di GITS itu kita interviewnya digabung teman-teman. Jadi ada HR, ada user gitu. Tapi di satu room yang sama gitu ya. Tapi sesinya dibagi 2. Jadi yang pertama nanti user dulu yang akan menginterview, nanti ada mungkin tipis-tipis live coding, tapi nggak selalu. Baru nanti kalau usernya sudah selesai, baru masuk ke tahap atau sesi interview dari HR gitu. Kurang lebih proses rekrutmen seperti ini teman-teman ya. Next, Mas Geli. Kita akan masuk membahas tentang requirement. Next, nah requirement ini kita juga perlu tahu ya teman-teman, kira-kira requirement di sebuah perusahaan dengan job role itu tuh apa sih gitu ya. Kalau kita lihat definisinya, itu adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengisi suatu posisi atau pekerjaan tertentu. Jadi kalau boleh digarisbawahi, job requirement itu adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, intinya itu. Nah, kira-kira apa aja sih yang ada di dalam, requirement gitu ya di sebuah perusahaan di job, apa ya, di, job tertentu gitu ya. Misalnya pendidikan, kemudian pengalaman kerja, soft skill atau mungkin hard skill, itu biasanya masuk di dalam kualifikasi. Entah itu minimal pendidikannya 5 tahun gitu ya, atau minimal pendidikannya 2 tahun, pengalaman kerjanya minimal, 3 tahun gitu. Kadang suka kayak gitu ya, teman-teman mungkin nggak asing dengan poster-poster hiring ya. Nah, di sana juga kan biasanya ada tuh kualifikasinya apa aja, kemudian ada juga responsibility-nya tuh apa aja, kayak job desk-nya apa gitu ya, biasanya ada kan ya teman-teman ya. Nah, bedanya apa requirement sama responsibility? Sebenarnya dengan dengar namanya aja udah pasti beda gitu ya. Kalau requirement itu kualifikasi, yang dibutuhkan itu apa, di role tersebut. Nah, responsibility itu adalah job desk teman-teman nanti ketika join di, perusahaan tersebut pada posisi itu, gitu. Jadi beda ya, kalau requirement itu lebih ke kualifikasinya apa aja nih, gitu. Misal kalau kita mau hiring levelnya manajer, otomatis kan minimal, pengalaman kerjanya harus 5 tahun gitu atau mungkin 6 tahun gitu ya. Nah, pendidikannya pun misalnya butuhnya yang S2 nih gitu, S2 engineering misalnya atau apa segala macam. Terus, soft skill-nya udah pasti lebih banyak dari yang, levelnya di apa namanya, masih entry level gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi, perbedaannya adalah itu, kalau, responsibility itu lebih ke job desk. Nanti kalian ngapain aja sih ketika masuk, pada job itu atau, sebagai manajer di perusahaan itu, apa namanya, ngapain aja sih di sana gitu. Nanti itu beberapa hal itu ada ditulis gitu. Nah, kalau kita lihat contohnya, next Mas Galih, di situ ada tentang responsibility dan, requirements gitu ya.
Kita mungkin bahas dulu yang kualifikasi. Ini kalau kita lihat ada poster hiring terkait front end developer, teman-teman. Nah, requirement-nya tuh apa aja sih? Ini ada banyak nih, 1 sampai 15. Mulai dari tadi pengalaman kerja ya. Di sini ada 5 tahun lebih gitu pengalaman kerjanya di front end. Kemudian ada tech sama tools-nya gitu ya di front end tuh harus apa aja sih yang mereka harus bisa. Kemudian ada soft skill juga di sini, good analytical and logical thinking, terus strong passion in technology, programming, and software development. Jadi itu komplit ya, ada soft skill-nya, ada hard skill-nya, kemudian pendidikannya juga ada gitu atau pengalaman kerja gitu ya. Nah, kalau kita bahas lagi ke responsibility, kalau teman-teman lihat di sini, nah ini adalah beberapa job desk yang akan teman-teman lakukan gitu, kayak doing task driven development dan segala macam gitu, solve technical problems gitu. Jadi apa aja sih yang akan kita lakukan ketika kita masuk sebagai front end di Kids misalnya. Nah ini adalah beberapanya. Nggak semua kita masukin di sini di poster ya, karena kalau di poster itu hanya singkat aja job desk-nya seperti apa gitu. Kalau mungkin pas masuk kok tiba-tiba job desk-nya lebih banyak gitu, karena memang di poster itu tidak memuat semua job desk teman-teman gitu ya. Deskripsinya itu akan lebih banyak kalau ketika teman-teman sudah join gitu. Ini hanya kalau di poster itu biasanya singkat-singkat aja gitu. Nah ini kurang lebih terkait responsibility dan requirement yang ada di sebuah perusahaan di posisi tertentu gitu. Udah pada paham clear gitu tentang kualifikasi itu apa sih, responsibility itu apa sih? Paham ya teman-teman ya? Mau minta jempolnya kalau udah pada paham. Siap, thank you teman-teman. Next lagi mungkin ya, kita akan next-nya nih kita akan bahas soal technical test, online or live technical test. Nah ini tadi ya kita udah sempat bahas sedikit gitu kalau biasanya developer, engineering gitu itu biasanya ada technical test-nya. Walaupun mungkin nggak selalu ada, tapi kadang pasti ada gitu. Jadi teman-teman mungkin bersiap aja ketika nanti interview atau mungkin ada beberapa ketika hiring, ketika apply gitu ada dokumen yang harus diisi gitu ya tentang technical test itu nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Mungkin nggak yang sampai deep banget gitu ya, live coding-nya juga nggak yang susah banget, nggak yang gimana, tapi setidaknya user tahu nih kalau teman-teman, oh ternyata bisa untuk ketika dikasih case ini, teman-teman bisa solve gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk yang live technical test maupun online technical test. Mungkin kalau online ini lebih ke yang tadi ya bentuknya Word gitu, jadi teman-teman isi baru nanti kita coba cek, baru nanti ada info kalau teman-teman lolos atau tidak gitu. Nah lanjut lagi kita akan bahas psikotes teman-teman. Nanti di psikotes ini tadi ketika udah lolos gitu ya di tahap technical test baru nanti masuk ke psikotes. Di psikotes ini apa sih atau tujuannya apa sih sebenarnya untuk psikotes? Next Mas. Nah, untuk tujuan dari psikotes itu sendiri kalau teman-teman lihat di sini itu adalah untuk mengetahui karakteristik dari kandidat dan memprediksi performa kerja seseorang berdasarkan kepribadiannya. Wah, mantap ya, keren gitu. Maksudnya kita bisa lihat nih karakteristik seseorang itu dengan psikotes. Makanya kenapa ada beberapa, mungkin banyak juga yang memang ketika hiring itu kita pakai psikotes. Untuk apa dan kenapa sih jadi hal yang penting gitu ya psikotes? Yang pertama ya untuk penilaian yang objektif. Kalau misalnya hanya interview aja itu kan mungkin dari sisi subjektif ya. Recruiter ketika sedang hiring atau sedang interview gitu ya, oh ini orangnya kayak gini, ini orangnya kayak gini, tapi tidak berdasarkan data. Itu kan hanya sisi subjektif aja gitu ketika kita menginterview kandidat atau calon kandidat. Tapi ketika kita punya data, itu akan memberikan informasi pendukung untuk, oh orangnya kayak gini, terus kita lihat datanya, oh iya benar gitu misalnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, selain itu juga kenapa penting, karena kita kan pengen punya calon kandidat yang memang tepat juga nih kita tempatkan di job level atau
posisi yang sedang di-hiring gitu. Kita kan pengen menemukan calon-calon kandidat yang memang tepat gitu, makanya kita coba lakukan psikotes gitu. Nah, psikotes itu biasanya dibagi jadi 2 teman-teman, ada, soal terkait kemampuan dan juga kepribadian. Kalau kemampuan itu biasanya kita mengukur, dalam hal kognitif, kayak misalnya teman-teman kalau ada yang pernah psikotes nih, itu, ada kan ya kayak mungkin soal matematika dan segala macam, itu biasanya dari hal, kognitif. Tapi ada juga nih yang soal kepribadian. Kalau kepribadian itu lebih ke karakteristik teman-teman nanti akan dilihat di situ, gitu. Jadi ada 2, dari kemampuan dan juga kepribadian. Nah, next Mas Galih, lalu apa aja sih yang biasanya, dinilai atau dilihat gitu ya ketika psikotes? Sebenarnya kalau kita, apa namanya, bahas lebih dalam, banyak banget teman-teman, maksudnya, beragam banget yang akan bisa, dilihat gitu ketika, seseorang psikotes, mmm, tapi memang biasanya kalau di dunia kerja itu, mulai dari intelijensi atau potensi yang bisa kita lihat gitu ya, kemudian kepribadiannya, kemudian kecepatan dan ketahanan kerja, terus pengelolaan emosi. Tapi dari sini itu biasanya kita melihat lagi sesuai kebutuhan, teman-teman. Entah itu misalnya kita butuh, manajer gitu ya, otomatis kita butuh nih potensinya, kemudian kepribadiannya, ketahanan kerja, pengelolaan emosi, otomatis semua nih kita bisa, apa namanya, untuk level manager mungkin kita akan lakukan psikotes keempatnya gitu. Atau mungkin untuk entry level, oh kayaknya, kita coba lihat di kepribadiannya dulu deh gitu, atau mungkin di intelijensinya dulu deh gitu. Jadi apa aja yang bisa kita lihat ketika psikotes, itu tergantung dari kebutuhan saat itu. Entah itu dari job level-nya, entah itu dari kita pengen lihat tujuan dari, apa namanya, interviewnya di awal gitu ya, kita pengen, calon kandidatnya, apa namanya, tahu banget nih, kultur yang ada di perusahaan saat ini, terus pengennya bisa masuk nih ke bisa adaptasi dan segala macam, mungkin kita bisa lakukan di kepribadian gitu. Jadi ini biasanya sesuai dengan kebutuhan dari, apa namanya, kebutuhan masing-masing lah ya gitu, maksudnya kebutuhan yang dibutuhkan saat itu. Nah, terus, apakah bisa dipelajari gitu ya? Ini mungkin yang jadi banyak pertanyaan dan mungkin banyak juga teman-teman temui kayak buku-buku soal, soal-soal psikotes gitu ya. Kalau teman-teman tahu, entah itu online, entah itu bukunya gitu, buku fisiknya itu banyak banget teman-teman ya. Tapi mungkin kalau, saran dari aku gitu ya, ketika kita mau menghadapi psikotes, itu baiknya tidak dipelajari, teman-teman. Jadi, kalau misalnya memang ada bukunya, ya udah, maksudnya nggak apa-apa, tapi bukan berarti kita jadinya belajar dari situ, gitu. Karena sebenarnya kita bisa karena sebenarnya kita mau melihat sesuatu yang memang, natural gitu dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman apa, belajar dulu dan segala macam, otomatis bukan diri teman-teman saat itu, gitu. Tapi yang memang sudah dipelajari. Nah, khawatirnya lagi adalah ketika teman-teman textbook gitu, udah melihat buku sudah dipelajari gitu, ketika teman-teman sedang psikotes, tapi menemukan, soal-soal yang berbeda dari yang sudah teman-teman pelajari. Nah, khawatirnya adalah teman-teman akan pasti kaget ya ngelihat, "Oh, yang aku pelajarin beda nih sama aslinya," gitu. Kayak misalnya kita ulangan deh, kita dikasih kisi-kisi dari halaman 1 sampai 3, tapi nyatanya atau pas ujian kita dikasih, sampai halaman 5 gitu, yang mana halaman 4 dan 5 kita nggak pelajari gitu. Otomatis kan kita kaget, nge-blank ya kan. Nah, makanya kenapa kita, apa namanya, kalau bisa tidak dipelajari untuk psikotes gitu. Karena nanti ending-nya itu akan mempengaruhi dari hasil teman-teman. Ketika kita nge-blank, pasti kan cemas gitu ya, deg-degan, nervous, gimana nih gitu ya, apa aku bisa ngerjainnya dan segala macam. Tapi ketika teman-teman nggak textbook, pasti akan lebih, apa ya, kagetnya pasti berkurang gitu ya, atau mungkin nggak ada, karena belum lihat soal-soal sebelumnya gitu ya. Jadi baru nih, oh ya udahlah isi aja gitu di segala macam. Nah, jadi saran aku untuk teman-teman ketika menghadapi psikotes, itu baiknya tidak dipelajari teman-teman ya.
untuk psikotes sendiri. Terus kalau misalnya, nggak textbook berarti nggak lulus gitu ya. Sebenarnya ketika kita textbook, ketika kita tidak textbook, itu tetap ada 2 kemungkinan kan ya. Kemungkinan yang pertama kita lolos, kemungkinan yang kedua, kemungkinannya adalah tidak lolos gitu ya. Jadi tetap ada 2 kemungkinan, mau kita textbook, mau kita tidak textbook gitu. Jadi, untuk psikotes ini teman-teman baiknya tidak dipelajari, supaya nanti ketika psikotes dan hasilnya itu bisa mencerminkan diri teman-teman gitu. Karena kan tujuan awal kita adalah untuk melihat karakteristik teman-teman gitu. Biar apa? Biar sesuai nih sama apa yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan misalnya kita pengen, calon kandidat yang memang bisa adaptasi lebih cepat atau bisa adaptasi cepat deh dengan, lingkungan yang ada gitu ya. Tapi nyatanya adalah ketika, dia ketemu orang baru, dia nggak bisa dan segala macam, nggak bisa adaptasi, otomatis kan berbeda nih gitu. Jadi kepribadiannya nggak sesuai sama apa yang teman-teman sudah, tes sebelumnya gitu. Jadi kan ada miss tuh di situ. Jadi yang akhirnya rugi itu adalah diri sendiri maupun perusahaan gitu ya. Ketika kita mempelajari untuk psikotes gitu. Jadi intinya sih psikotes tidak dipelajari dan intinya teman-teman percaya diri aja dengan jawaban teman-teman gitu. Itu untuk psikotes. Nah, terus tipsnya apa dong gitu ya kalau misalnya kita mau psikotes. Nah, ini adalah do and don'ts-nya ketika kita mau menghadapi psikotes. Apa aja sih? Nah, do-nya adalah teman-teman harus istirahat yang cukup saat H-1. Kenapa istirahat yang cukup gitu? Karena kalau kita nggak istirahat pasti ya ngantuk ya teman-teman. Biasanya tidur jam 12 malam gitu. Usahakan untuk tidur jam 9 atau maksimal jam 10 malam lah. Kalau misalnya memang psikotesnya pagi. Tapi rata-rata untuk psikotes sih pagi ya jam 8 kurang lebih untuk tesnya. Jadi usahakan untuk pagi-paginya itu malamnya itu tidurnya tidak terlalu larut gitu supaya nanti lebih fresh pas bangun. Jadi teman-teman enak juga nih ngerjainnya, lebih enak gitu ya, bisa mikir dan segala macam. Terus yang kedua adalah sarapan. Mungkin lebih ke makan ya, entah itu misalnya kalau memang pagi-pagi ya sarapan, kalau misalnya memang waktunya siang, jangan lupa makan siang. Karena ketika kita kelaparan, otomatis otak nge-freeze ya teman-teman ya, jadinya nggak bisa mikir, ini jawabannya apa gitu. Tapi, usahakan teman-teman makan, nggak usah terlalu banyak, yang penting perutnya keisi dan tidak, terlalu kenyang gitu, jangan kosong juga, intinya itu sih. Lalu yang ketiga adalah kejujuran dalam mengisi tes. Jadi kalau misalnya lagi psikotes nih, terus banyak gitu ya di ruangannya, usahakan untuk, percaya diri sama apa yang teman-teman isi. Kalau misalnya lihat teman-teman yang lain, oh udah pada ngumpulin atau lirik-lirik sedikit, kalau bisa jangan ya teman-teman, karena kejujuran kunci kesuksesan gitu. Lalu, selanjutnya ada ketelitian dalam mengisi tes. Karena biasanya kalau psikotes itu, prosesnya cukup panjang teman-teman untuk psikotes, tapi balik lagi sama kebutuhan tadi. Entah itu kebutuhannya misalnya banyak, jadi psikotesnya lama gitu ya, atau mungkin sebentar, itu tergantung. Nah jadi, kemudian ketika psikotes itu biasanya banyak alat ukur yang harus dikerjakan gitu. Entah itu satu, entah itu 2, biasanya ya adalah beberapa yang dikerjakan. Jadi teman-teman silakan cek kembali apa yang sudah teman-teman kerjakan. Jangan sampai ada, nomor-nomor soal yang memang kelewat gitu ya. Jadi boleh dicek kembali dari awal sampai akhir ketika waktunya masih ada, gitu. Lalu yang terakhir adalah pakaian yang nyaman. Ini juga penting teman-teman. Kenapa pakaian yang nyaman menjadi hal yang harus dilakukan ketika psikotes? Karena ketika pakaian kita nggak nyaman, otomatis kita akan terganggu ketika kita mengerjakan gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita ke wedding gitu ya, biasanya kalau ke wedding pakai baju pesta gitu atau pakai baju, batik gitu, tapi tiba-tiba kita pakai baju tidur, otomatis kan nggak sesuai gitu. Yang satu malu gitu, "Wah, aku pakai baju tidur sendiri," gitu, yang lain pakai cantik gitu, ganteng. Nah, itu kan jadi nggak nyaman, otomatis kita pengennya menyendiri gitu atau mungkin pulang, balik lagi gitu ya. Jadi intinya pakaian nyaman itu akan, mempengaruhi ketika teman-teman
menghadapi psikotes. Kadang juga ada yang bajunya terlalu ribet gitu ya, terlalu mengganggu, itu kan juga akan mempengaruhi ya teman-teman. Misalnya baju terlalu panjang, kita susah nih untuk nulis misalnya. Atau ketika duduk atau pakaiannya nyangkut gitu di kursi, jadi kita gerak-geraknya kurang nyaman juga gitu. Nah, itu hal-hal yang mungkin harus teman-teman perhatikan ketika mau psikotes gitu. Nah, nggak afdol kalau ada nggak ada don'ts gitu ya. Kita bahas juga nih don'ts-nya ada beberapa. Yang pertama adalah tidur terlalu malam. Ini kebalikan dari do ya otomatis. Nah, ketika tidur terlalu malam otomatis bangun-bangun nggak fresh. Jadinya mungkin ada pegel-pegel gitu ya, atau pas bangun tuh rasanya lelah gitu, capek karena kurang tidur. Nah, itu teman-teman harus banget dihindari ya. Ketika misalnya, kita udah tahu nih seminggu lagi kita bakal psikotes, terus kita pulangnya terus malam-malam gitu ya, terus dengan kondisi mungkin saat ini cuaca lagi kurang bagus, otomatis kan ngaruh, tiba-tiba flu, tiba-tiba batuk gitu. Nah itu, keadaannya nggak fit. Ketika nggak fit itu akan mempengaruhi dari, hasil psikotes teman-teman nantinya, gitu. Jadi usahakan untuk tidak tidur terlalu malam, jaga kondisi gitu ya, dalam keadaan yang tidak fit untuk mengerjakan soal atau mengerjakan psikotes, itu juga kalau bisa dihindari teman-teman. Lalu ada datang terlambat. Nah, ini juga dihindari, kenapa? Karena, misal kita udah janjian untuk psikotes jam 8, tapi kita datang jam 9, ya usahakan kita sesuai sama waktu yang sudah ditentukan gitu ya, jam 8 ya kita datang jam 8. Makanya tadi, tidurnya jangan terlalu malam, takutnya bangunnya juga kesiangan gitu. Mungkin ada beberapa yang belum terbiasa dengan bangun pagi misalnya, nah itu tuh. Jadi harus dihindari untuk datang terlambat. Lalu kekenyangan tadi ya, sempat dibahas juga ketika kita udah kenyang, otomatis kita juga jadinya ngantuk gitu ya. Sebenarnya perut kosong juga salah, kita nggak bisa mikir gitu ya, kekenyangan juga salah, kita akhirnya ngantuk gitu. Jadi, sosok aja, maksudnya intinya perutnya keisi dan nggak kenyang banget, tapi nggak juga lapar banget gitu ya, sampai misalnya lagi ngerjain perutnya bunyi gitu kan, akhirnya noise juga, mungkin mengganggu diri sendiri dan mungkin malu juga untuk teman-teman yang lain gitu ya. Nah, ini adalah beberapa do and don'ts ketika, teman-teman mau menghadapi psikotes. Jadi intinya adalah teman-teman silakan istirahat yang cukup ketika mau, menjalani psikotes, gitu ya. Terus yang penting juga adalah sarapan atau makan, teman-teman. Itu sih yang, tips-tips ketika teman-teman mau menghadapi psikotes, gitu. Nah, jadi, apa namanya, kalau teman-teman mau menghadapi psikotes itu nggak usah, khawatir kalau misalnya, "Aduh aku beberapa kali nih ikut psikotes tapi mungkin belum lolos juga." Nah, mungkin nya nggak dilakukan nih, mungkin tidurnya masih terlalu larut nih gitu, jadi bangunnya kurang fresh. Terus, "Wah pagi-paginya aku belum makan nih." Bisa jadi kayak gitu. Terus, mungkin pakaiannya, dari segi pakaiannya menurut aku nggak nyaman nih, atau terlalu panjang, atau terlalu pendek, atau segala macam lah ya gitu. Mungkin nya ini harus coba dilakukan kalau misalnya memang teman-teman pengen, lolos gitu. Nah, kurang lebih ini teman-teman untuk tips, ketika teman-teman mau menghadapi psikotes. Next-nya adalah, the most important thing, jadi ketika psikotes, apa sih hal yang paling penting, itu adalah jadi diri sendiri, teman-teman. Ketika kita psikotes, itu nggak perlu teman-teman bagus-bagusin gitu, tapi nggak perlu juga teman-teman jelek-jelekin hasilnya gitu. "Ah, aku nggak mau nih, jadi kita, ngisinya dijelek-jelekin aja," gitu ya, atau mungkin kita mau banget nih, akhirnya kita bagus-bagusin. Karena itu akan mempengaruhi sih sebenarnya teman-teman. Jadi cukup teman-teman pahami instruksi dengan baik dan silakan kerjakan sesuai sama diri kalian masing-masing, gitu. Karena balik lagi ya, tujuan dari psikotes, tujuan dari ya adanya psikotes itu adalah kita pengen, atau semua rangkaian rekrutmen lah deh ya gitu ya, tidak hanya untuk memenuhi posisi-posisi yang kosong teman-teman, tapi, juga bagaimana perusahaan itu pengen, menempatkan seseorang di di tempat yang tepat gitu. Jadi right person, right place, and right time gitu.
Oke, jadi mohon di screenshot mungkin kalau teman-teman mau psikotes, mau menghadapi psikotes. Jadi diri sendiri intinya gitu ya teman-teman ya. Oke, nah next-nya adalah kita akan ngebahas tentang interview. Ketika kita sudah lolos di sesi psikotes, itu biasanya kita masuk ke tahap interview. Di tahap interview ada apa aja sih teman-teman? Nah, di tahap interview itu biasanya, sebelum ke sana mungkin kita ke tujuan dulu ya teman-teman ya. Aku jadi lupa nih. Nah, tujuan dari interview itu adalah untuk menemukan dan menentukan kecocokan antara karakteristik dari pelamar atau calon kandidat dengan persyaratan jabatan yang tersedia. Tadi ya, dengan kualifikasi yang ada misalnya. Jadi sama sih untuk tujuan interview, tujuan dari psikotes, kita memang proses interview mau melihat nih dan mau menentukan kira-kira karakteristik ini cocok nggak sih dengan kualifikasi yang ada, cocok nggak sih dengan persyaratan yang ada, cocok nggak sih dengan lingkungan perusahaan gitu ya. Takutnya adalah ketika kita mendapatkan pressure misalnya atau kita mendapatkan lingkungan yang kurang nyaman gitu misalnya. Nah, itu kita tidak bisa menghandle gitu. Nah, itu kan yang jadi rugi adalah teman-teman juga, tapi perusahaan juga gitu. Nah, ini kurang lebih untuk tujuan dari adanya sesi interview. Jadi udah kebayang ya interview tuh ngapain atau interview tuh sebenarnya untuk apa sih? Atau psikotes itu untuk apa sih? Nah, tadi ya tujuannya udah kita bahas, tujuan psikotes maupun tujuan interview. Nah, di interview itu kita nanti ada 2 biasanya yang akan kita bahas. Yang pertama ada soal technical atau technical interview dan yang kedua adalah terkait soft skill. Nah, technical interview mungkin lebih ke hard skill-nya gitu ya, teman-teman biasanya banyaknya di sini developer mungkin atau QA atau mungkin desain ada gitu ya. Intinya adalah mungkin ini lebih ke deep tentang teknikalnya gitu. Biasanya digunakan untuk tipe pekerjaan yang membutuhkan keahlian ataupun spesialisasi tertentu gitu. Jadi ketika teman-teman tadi di interview kan ada 2 HR user. Nah, biasanya technical interview itu ada di user. Terus ngapain aja atau apa aja yang mungkin bisa kita siapin. Yang pertama adalah mengulas ulang mengenai deskripsi pekerjaan. Kita juga harus tahu ya tadi misalnya kualifikasinya apa atau mungkin di sana ada job desk-nya atau mungkin banyak ya biasanya di poster hiring itu kita lihat gitu teman-teman silakan baca dengan seksama kira-kira di sana itu ada apa aja sih. Jadi kita bisa tahu oh iya di bagian front end nih harusnya kayak gini ya. Oke, kita coba pelajari, kita coba pahamin lagi apa yang mungkin belum kita pahamin. Jadi lebih kita coba belajar atau mengulas ulang gitu ya. Kemudian yang kedua adalah research mengenai perusahaan. Jadi bukan berarti ketika sama user benar-benar teknikal, enggak juga, tapi seorang user atau ketika sesi technical interview itu mereka juga akan melihat dari sisi soft skill-nya juga dari teman-teman. Gimana melihat gimana caranya teman-teman mengambil problem solving lah ya ketika mendapat suatu case atau mendapat suatu isu gitu, gimana sih caranya gitu. Dan mungkin ketika kita research untuk perusahaannya, perusahaan ini gini, gitu itu tentang ini atau perusahaan apa gitu. Mungkin teman-teman apply di mana, kita juga harus tahu kurang lebih tentang perusahaan tersebut. Ketika kita tahu tentang perusahaan itu, otomatis terlihat meyakinkan gitu ya. Ketika misalnya ditanya, GITS itu apa sih? Tapi jawabannya adalah, apa ya, kan nggak ini ya ketika sesi interview tapi jawabannya, kita mikir dulu gitu. Nah, sebelum kita melakukan sesi interview, ada baiknya kita research dulu mengenai perusahaan yang kita lamar gitu. Jadi ketika teman-teman ditanya sama interview, entah itu user, entah itu HR-nya, teman-teman bisa jawab, "Oke, GITS itu adalah perusahaan IT di Bandung dan segala macam," gitu. Mungkin nggak spesifik sampai dalam banget, nggak apa-apa, yang penting teman-teman tahu perusahaan itu bergerak di bidang apa, kemudian mungkin kalau ada value, teman-teman boleh kasih info juga gitu value-nya di perusahaan ini tuh apa
gitu. Nggak usah yang terlalu deep, intinya teman-teman tahu gambaran besarnya terkait perusahaan tersebut gitu. Maupun job desk yang ada di sana gitu. Walaupun mungkin belum sespesifik itu gitu ya, nggak apa-apa gitu. Nah, yang ketiga adalah mengulas dasar-dasar pekerjaan yang dipilih. Misalnya teman-teman tadi ke front end, ke back end gitu. Harus tahu juga, misal kalau di back end itu apa ya, Golang gitu ya bahasa pemrogramannya misal, atau mungkin di front end apa gitu ya. Jadi teman-teman boleh mengulas dasar-dasar apa aja sih yang dibutuhkan di front end, apa aja sih yang dibutuhkan ketika di back end, mobile gitu misalnya. Jadi jangan yang benar-benar kosong gitu ketika nanti teman-teman masuk ke sesi interview. Karena ketika di sesi interview atau kita udah masuk ke tahap interview, itu kita sudah melewati beberapa proses nih teman-teman. Otomatis kita unggul nih dari teman-teman yang mungkin belum lolos gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang udah teman-teman dapatin saat itu. Oke, jadi silakan ulas lagi dasar-dasar dari job role yang ketika hiring tadi, mengulas sedikit tentang perusahaannya, kemudian mengulas lagi job desk maupun mungkin teman-teman lebih spesifik lagi terkait back end-nya, front end-nya, intinya lebih kuatin di job yang memang lagi di-apply gitu. Lalu yang kedua adalah soft skill interview. Nah, ini mungkin soft skill interview itu lebih general gitu ya kalau sama HR ya. Biasanya dilakukan untuk apa? Untuk mengetahui karakteristik dan soft skill yang dimiliki oleh kandidat. Nah, apa aja sih soft skill yang mungkin bisa kita lihat gitu sebagai HR atau recruiter? Itu ada komunikasi misalnya, ada daya analisa, kerja sama tim gitu ya. Walaupun mungkin kita nggak ada, apa ya, kita belum ada pengalaman gitu ya ketika kerja sama-sama, partner kerja misalnya, atau kita belum ada pengalaman jadi speaker gitu ya, atau komunikasi, itu nggak apa-apa. Karena ketika misalnya komunikasi deh gitu ya, kita otomatis, sehari-hari deh kita pasti komunikasi gitu ya. Jadi mungkin bisa dilatih ketika teman-teman ngobrol nih sama teman atau ngobrol nih sama orang tua, itu kita bisa bedakan gitu ya. Terus kita ngobrol nih sama dosen dan segala macam, itu juga kita bisa bedakan. Makanya kita lihat nih, bagaimana sih cara calon kandidat berkomunikasi, bagaimana cara, apa namanya, calon kandidat, menganalisis suatu masalah misalnya, problem gitu ya, ketika ada Slack misal sama teman-teman gitu ya, gimana sih cara mereka untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di ketika teman-teman masuk organisasi, gimana sih caranya gitu ya. Atau misalnya ketika, sama teman pernah ada, suatu hal atau problem gitu, gimana caranya teman-teman menyelesaikan, kemudian kerjasama ini nggak hanya di pekerjaan, tapi bisa juga kayak, apa ya, kalau kuliah tuh biasa ada tugas gitu ya, kan itu pasti kita sama teman-teman yang lain ya, tugasnya nggak individu tapi tim misalnya atau kelompok, kita kan biasanya bisa kerja sama tuh di situ. Nanti kerjaan yang mana, terus miss-nya apa, misalnya isunya apa. Nah di situ sih, gimana caranya teman-teman me-manage tim, me-manage komunikasi, gimana caranya juga teman-teman, apa namanya, dihadapkan pada suatu masalah-masalah. Gimana cara teman-teman untuk mengambil solusi atau mungkin ada beberapa solusi, nah kira-kira decision-nya yang mana, gitu ya. Nah ini kurang lebih untuk soft skill interview atau, interview di general HR gitu. Nah, tapi perlu diingat juga ya teman-teman ya, ketika, kita proses interview atau proses psikotes dan segala macam, itu akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perusahaannya lagi. Misalnya kebutuhannya apa, pasti mungkin proses interview lebih panjang misalnya, atau proses, psikotesnya hilang, atau proses technical test-nya nggak ada, atau technical test-nya malah ada, lebih rumit misalnya, gitu. Jadi tergantung sama kebutuhan, sama perusahaannya, gitu, oke? Jadi, itu tentang interview-interview teman-teman, ini adalah tahap terakhir ketika, proses rekrutmen. Sebenarnya proses terakhir ketika rekrutmen itu ketika teman-teman join, ada onboarding namanya. Nah, itu adalah proses, tahap terakhir ketika proses rekrutmen, gitu. Nah, kita akan bahas sampai interview ya, teman-teman ya.
Nah, kita akan bahas terkait CV ya teman-teman ya. Kita akan bedah mungkin tipis-tipis terkait CV. Yang sebelum ke CV kita mungkin akan lihat dulu nih tentang email gitu ya. Gimana cara kita untuk bisa mengirim email kepada recruiter misalnya. Terus gimana sih cara kita untuk menyusun apa aja sih yang harus diurutkan di pertama, kedua, ketiga gitu ya kalau untuk ngerjain CV dan segala macam. Ini ada beberapa contoh juga. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang email dulu. Di sini ada dua contoh A dan contoh B. Kalau teman-teman lihat, di contoh A ini misalnya kita lagi hiring front end deh ya. Tadi kan di awal juga kita ada front end gitu. Nah, kita kalau lihat yang pertama, mungkin teman-teman ngeh sama perbedaannya atau enggak tuh? Contoh A kayak gimana, contoh B kayak gimana? Ada yang ngeh nggak sih sama perbedaan besar deh? Gitu? Oh boleh, husband mau jawab? Kalau yang di contoh A itu nggak dikasih tahu gitu deskripsi atau mungkin isi konten emailnya gitu, cuman nyantumin resume. Kalau yang di B, nah itu kan terstruktur banget gitu, ada salamnya, terus ya pokoknya konten dari emailnya gitu. Oke, mantap husband. Thank you untuk jawabannya. Benar ya. Ternyata teman-teman juga lihat ya perbedaannya. Ketika contoh A, itu dia hanya kirimin CV-nya aja langsung, resumenya aja langsung gitu. Terus tanpa ada minimal selamat pagi, selamat sore gitu ya, nggak ada juga gitu. Jadi blank aja kosong body emailnya, subjeknya nggak ada. Lalu untuk yang contoh B, itu lebih spesifik, dia memperkenalkan diri, kira-kira dia siapa, kemudian dia mau melamar sebagai apa, kemudian pendidikannya apa, dan dia maksud untuk dia mengirim email itu untuk apa, gitu ya. Terus dia kirim juga CV-nya, gitu. Jadi lebih meyakinkan yang mana sih ketika kita meng-email, contoh A apa contoh B? Udah jelas ya, kira-kira ya. Contoh yang B berarti teman-teman ya. Nanti ketika teman-teman mau apply ke suatu perusahaan, itu diingat juga harus ada subjeknya, harus jelas, kemudian harus ada isinya mungkin lebih kurang teman-teman perkenalan diri, teman-teman siapa, mau melamar sebagai apa, pendidikannya apa gitu ya, terus maksudnya dengan mengirim email ini apa gitu. Baru teman-teman boleh kirim CV dan juga dokumen-dokumen pendukung. Tapi mungkin dokumen-dokumen pendukungnya bisa dijadikan satu file gitu ya di satu PDF. Jadi isinya adalah resume misalnya, terus sertifikasi kalau memang punya sertifikasi. Kemudian ada ikut training-training misalnya pengen dimasukin boleh masukin. Terus misalnya ada yang lain-lain lah ya, misalnya dokumen-dokumen lain, entah itu pengen ada vaksinnya, pengen ada KTP-nya, boleh dimasukin di satu PDF. Gitu. Jadi nanti rekruter nggak capek untuk next gitu, tapi tinggal scroll aja gitu. Jadi udah kelihatan ya. Dan mungkin perlu diingat satu lagi, ketika teman-teman lihat job poster gitu ya di job hiring lah ya, posternya itu biasanya di bawahnya mereka ada template untuk ngirim emailnya dengan subjek apa, nama gitu ya misalnya. Nah kalau di Git itu biasanya kayak gini sih, ada kurung jobnya, baru nama gitu. Jadi itu diperhatikan juga. Kalau filenya zip atau archive, nggak apa Kak. Biasanya kalau zip agak susah, jadi mungkin langsung PDF teman-teman ya kalau mau kirim kirim file resume atau CV-nya teman-teman. Biar nanti tidak menyulitkan untuk rekruternya juga untuk untuk lihat gitu. Kalau di email gini kan kita kalau PDF langsung buka gitu ya, langsung kelihatan. Tapi kalau zip itu kita biasanya harus download dulu dan mungkin harus nge-compress dulu ya kalau nggak salah. Jadi agak menyulitkan untuk rekruternya. Biasanya kayak gitu. Jadi mungkin bisa diusahakan untuk PDF, di satu PDF gitu. Sip. Jadi sekecil apapun yang ada di tulisan poster, mohon untuk diteliti dibaca gitu ya. Takutnya kayak di sini nih misalnya quality assurance gitu, terus di caps lock ada kalau di bawah tuh apa namanya, ada garis bawah terus nama gitu ya. Nah, kita lihat lagi apakah memang
template untuk mengirimnya seperti itu atau tidak gitu. Takutnya ketika nggak ada subjeknya, terus kosong tiba-tiba CV, terus di atasnya aja udah salah gitu misalnya template-nya. Oh ya udah kita akan skip. Biasanya kayak gitu. Karena ya nggak sesuai sama apa yang kita minta gitu. Jadi mohon diperhatikan ya teman-teman ya ketika kita kirim email gitu. Jadi lebih kelihatan ya contoh yang B yang mungkin tepat. Contoh A mungkin bisa jadi tepat kalau misalnya ada isinya ya di situ ya. Mungkin perkenalan siapa, minimal nggak sekumplit atau tidak sedetail itu juga nggak apa-apa. Oke, nah next mungkin kita akan lihat terkait CV ya teman-teman ya. Di sini ada contoh A dan contoh B. Kalau kita lihat di sini contoh A itu apa namanya, yang pertama mungkin soal warna ya, soal warna di sini beda. Kalau contoh A itu warnanya ada warnanya lah ya, kalau contoh B ada, plain aja gitu warna putih. Sebenarnya, nggak apa-apa banget entah itu warnanya ada warnanya atau tidak, asalkan background-nya tidak, apa ya, merusak mata rekruter gitu misalnya atau pink Fanta gitu warnanya ya, hijau neon misalnya atau yang terang-terang gitu ya, karena kan itu tidak betul, jadinya nggak terlalu kontras gitu, bener ya teman-teman ya. Intinya sesimpel mungkin warna maupun tulisannya gitu. Lalu kita ke font gitu ya, bentuk fontnya itu teman-teman kalau bikin CV bisa yang ATS friendly. Kalau memang perusahaannya pakai sistem ATS itu bisa gitu. Nah, ATS friendly itu biasanya fontnya gitu ya, fontnya pakai ini apa namanya TNR Times New Roman biasanya. Terus juga oke, ATS itu adalah applicant tracking system. Jadi sistem ketika mau memfilter CV. Kalau misalnya kita masuk nih ada lowongan gitu ya, terus kita apply, kan biasanya banyak gitu ya, ada 1.000 nih yang lamar gitu. Kan kalau manual capek juga ya, kita harus check-in satu-satu 1.000 orang gitu, kayaknya tidak memungkinkan. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang menggunakan sistem teman-teman, yaitu sistem ATS namanya, Applicant Tracking System. Jadi itu software atau sistem yang membantu memfilter CV gitu. Jadi ketika banyak nih gitu ya, apa namanya, employee-nya, karyawannya banyak, nah itu biasanya kita menggunakan ATS. Tapi kalau Digit sih masih manual ya untuk saat ini ya, jadi benar-benar kita lihat satu-satu calon kandidatnya, gitu. Nah ketika misalnya kita tapi minimal teman-teman untuk CV pakai yang ATS friendly, karena kita nggak tahu perusahaan itu pakai ATS atau enggak, gitu. Jadi untuk meminimalisir apa ya, hal-hal yang seperti itu, jadi teman-teman boleh pakai yang ATS friendly. Biasanya kalau untuk font itu pakainya TNR Times New Roman, terus pakai juga Calibri, kemudian pakai juga Garamond atau Helvetica gitu ya. Intinya TNR aja lah ya yang udah pasti gitu. Teman-teman juga kan kalau pakai atau ngerjain tugas biasanya TNR gitu ya. Ukuran fontnya 12 misalnya. Nah, itu ya. Kayak gitu. Terus di sini juga kelihatan ya contoh A dan contoh B. Kalau teman-teman menyadari gitu ya, ada hal-hal yang mungkin kurang tepat nih di contoh A atau di contoh B, mungkin ada yang tahu nggak? Boleh, Hidayatul. Gimana? Jadi kayak apa, Kak? Lupa. Mungkin perbedaan yang dari contoh CV A dan juga contoh CV B. Kira-kira apa tuh perbedaannya? Atau mungkin yang kelihatan jelas deh perbedaannya apa tuh? Itu dari keahlian, jadi lebih dideskripsiin gitu. Oke, keahlian. Terus ada lagi? Data diri, pendidikan. Data dirinya kenapa tuh? Data dirinya nggak lengkap. Nggak Kayak lengkap. itu cuman poin utamanya aja, tapi nggak dideskripsiin gitu gini, Kak. Kayak saya itu sebagai ini kayak gitu.
Oke, deskripsi singkat tentang dirinya gitu ya. Oke, sip. Thank you Hidayatul. Kurang lebih betul ya teman-teman ya. Di data diri ini, oke aplaus dulu untuk Hidayatul. Thank you jawabannya. Jadi untuk contoh B ya tadi ya yang Hidayatul ya. Untuk yang contoh B itu memang di data dirinya nggak lengkap ya teman-teman. Ketika kita cantumin alamat gitu ya, komplek kampung ya, kampung Panerusan RT 4 RW 7. Padahal kita nggak tahu kotanya di mana. Siapa tahu kotanya di Bali misalnya, atau yang nggak tahu kalau itu. Mungkin kalau yang di Bandung tahu ya penulisannya Panerusan, misalnya itu orang Bandung gitu ya. Tapi mungkin yang rekruternya orang Bali gitu atau orang luar pulau kan belum tentu tahu gitu ya ini di kota Bandung. Jadi kotanya mungkin harus ada, minimal ya provinsinya juga harus ada gitu. Ini belum tepat atau kurang tepat gitu ya, nggak lengkap. Kemudian kontak person, di sana kontak personnya nggak ada teman-teman ya, kalau teman-teman cek di contoh B. Entah itu email, entah itu nomor telepon, nggak ada ya. Nah gitu, jadi ketika kita mau nulis CV itu nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat yang detail, mungkin terus juga apa namanya nomor telepon, yang penting kontak personnya ada deh gitu. Nomor telepon minimal atau email atau dua-duanya itu lebih bagus gitu. Nah, kemudian sosial media kayak gitu boleh nggak? Sebenarnya boleh untuk kita lihat gitu ya. Sosial media boleh juga ditampilkan untuk misalnya IG gitu, itu boleh. Atau LinkedIn itu boleh. Mungkin yang lebih sosial media yang lebih masuk ke LinkedIn ya teman-teman ya. Karena ini kan kita lagi apply ke suatu perusahaan, mungkin boleh dimasukin LinkedIn gitu. Atau teman-teman misalnya ada GitHub ya biasanya kalau untuk developer gitu, boleh masukin GitHub di sana, link GitHub gitu. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman juga lihat di situ, minusnya lagi adalah pendidikan. Kenapa pendidikan? Ada yang tahu nggak pendidikan? Itu terlalu banyak, jadi Kak, harusnya pendidik yang akhir aja gitu. Betul banget Hidayatul. Jadi untuk pendidikan itu teman-teman silakan cantumkan pendidikan terakhir aja. Nggak harus sampai TK-nya di mana, SD-nya di mana gitu ya, SMP di mana. Silakan tuliskan pendidikan terakhir aja. Misal S1 gitu ya, S1-nya apa? Jurusannya apa? IPK-nya berapa? Gitu. Kalau teman-teman lihat di contoh A, di sini ada nih educational background-nya, mereka dia di universitas apa, kemudian jurusannya apa, lulusan tahun berapa, itu tertera di sana gitu ya. Nah, nggak harus yang sampai dari TK ditulisin sampai selesai gitu, nggak perlu juga. Karena biasanya rekruter melihat background terakhir, background pendidikan terakhir gitu. Oke, sip. Tadi ada yang nanya juga, kalau misalkan kayak skill-nya itu bentuknya slider gitu, bukan pakai teks atau mungkin kayak pakai persen. Oh boleh, untuk ini ya, skill bentuknya persen gitu ya, atau mungkin bar gitu ya maksudnya ya. Oke, kalau untuk itu sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya memang mau ditampilkan gitu ya untuk skill-nya, misal bahasa Inggrisnya 50% misalnya, atau bahasa Indonesia 100% gitu ya, itu nggak apa-apa sih kalau misalnya teman-teman memang mau gitu ya. Tapi kalau lebih baiknya mungkin dituliskan aja. Kalau misalnya mau sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau memang lebih baiknya itu dituliskan aja skill-nya apa gitu ya. Kalaupun misalnya ada barnya, mungkin itu bagus juga karena memang kita tahu oh sejauh mana sih calon kandidat ini tahu gitu. Misal bahasa Inggrisnya ternyata 80%, oke gitu. Bahasa Indonesianya misalnya berapa? Bahasa lain mungkin ada Mandarin dan segala macam gitu ya. Jadi nggak apa-apa untuk dicantumkan di CV. Oke, Rifan nanya nih, masuk organisasian, baik itu organisasi bidang multimedia, apakah masukkan ke CV? Oke, pengalaman organisasi berarti ya, apakah dimasukkan ke dalam CV atau tidak gitu berarti ya, Rifan ya?
Oke, kalau untuk organisasi itu nggak apa-apa dimasukkan, itu masuk ke pengalaman kalau misalnya kerja itu kita cantumkan pengalaman kerja gitu ya. Tapi kalau untuk organisasi mungkin tuliskan pengalaman organisasi gitu. Misalnya pengalaman organisasinya apa gitu sebagai apa, mungkin boleh deskripsi singkatnya. Misal ngehandle-nya apa atau kerjaannya apa aja. Itu boleh. Gitu. Kejawab ya kurang lebih, Rifan. Nah, benar Iqbal. Jadi untuk tadi juga ya keahlian atau skill itu lebih bagusnya mungkin pakai yang ini, beginner, intermediate, proficient atau fluent gitu ya. Misalnya skill di Node.js-nya fluent misalnya atau native atau apa gitu. Nah, itu pakai yang itu aja. Itu mungkin lebih bagus ya. Dan mungkin itu ATS friendly juga, teman-teman. Oke. Mau nanya Kak, misalnya kita lulusan SMK, terus ketika di interview pengalamannya apa? Oh, misalnya lagi di interview nih, terus ditanya pengalamannya apa gitu ya. Jawabannya gimana? Tergantung dari pertanyaannya. Misalnya pertanyaannya mengarah pengalaman apa nih? Misalnya kalau pengalaman kerja, mungkin apa namanya, ketika kita SMK ada yang mungkin sudah pernah magang, ada yang memang belum gitu ya. Tapi kalau misalnya belum, gimana cara jawabnya? Ketika teman-teman misalnya ditanya sama rekruter gitu, pernah ada pengalaman kerja kah sebelumnya? Nggak apa-apa, teman-teman jujur aja. Kalau memang belum ada pengalaman kerja sama sekali, bilang aja memang belum ada gitu. Tapi jadi teman-teman ketika bilang nggak tahu, belum tahu, atau intinya yang apa ya, yang belum bisa meyakinkan, kasih reason di belakangnya atau kasih di belakangnya misalnya, oh iya belum ada pengalaman kerja, tapi sejauh ini saya ada pengalaman organisasi misalnya gitu ya, sebagai ini atau dengan job desk-nya apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapat sisi apa ya, tetap ngambil sesuatu dari yang teman-teman lakukan. Karena kan ketika kita masuk ke sebuah organisasi ataupun tidak, sebenarnya kita punya pengalaman. Cuma memang pengalamannya yang satu dapat 2, yang satu tetap 1 gitu misalnya. Kalau kita masuk organisasi otomatis beberapa skill kita bisa asah di sana. Tapi ketika kita nggak masuk organisasi, kita mungkin bisa asah skill-nya nggak sebanyak itu misalnya. Tapi kan tetap kita ada pengembangan gitu ya. Ada pengembangan diri. Nah, kalau misalnya tadi memang belum pernah sama sekali magang, ya nggak apa-apa, jawab aja sejujur-jujurnya teman-teman. Tapi mungkin teman-teman bisa alihkan dengan jawaban, tapi sejauh ini saya belajar sendiri di mana gitu ya, misalnya. Jadi saya kurang lebih tahu tentang ini, misalnya gitu. Jadi ada apa ya? Ada sesuatu hal yang bisa teman-teman yakinkan juga nih ke rekruter, walaupun kita belum ada pengalaman sebelumnya, kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Tadi. Oke, mau nanya Kak, untuk CV yang ATS apakah harus menggunakan bahasa Inggris? Oh, kalau untuk yang ATS enggak sih, kalau untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, harusnya bahasa Indonesia juga bisa. Terus biasanya kalau untuk ATS itu suka nyaring ini nih, apa, ada kata kunci biasanya, ada kata-kata kuncinya. Misal kalau biasanya kata kunci yang relevan, misalnya front end nih, front end tuh biasa tools-nya apa ya, Node.js, React.js gitu ya. Nah, kalau teman-teman nyantumin di skill-nya Node.js, Fluent misalnya, atau React.js-nya native dan segala macam, itu masuk gitu. Jadi kebaca sama ATS-nya gitu. Maupun teman-teman yang misalnya di back end ada Golang gitu, Golangnya native atau apa gitu. Nah, itu akan ke filter sama ATS-nya karena ada kata kuncinya Golang gitu. Jadi teman-teman untuk skill kalau bisa teman-teman cantumkan aja skill yang memang sesuai sama apa ya, job yang memang lagi di-apply gitu. Biasanya kayak gitu sih. Kalau
di sini ada yang marketing misalnya, marketing tuh sekarang lagi SEO gitu ya biasanya. Terus yang SEO itu atau kreatif, biasanya kalau untuk anak-anak marketing kan harus kreatif. Nah, kata kuncinya gitu-gitu sih biasanya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Jadi, oke, misalnya yang belum ada atau masih di bawah 1 tahun pengalamannya, itu apa benar Kak tidak harus mencantumkan summary di CV? Yang belum ada pengalamannya, nggak dituliskan di summary CV. Gimana tuh maksudnya? Pengalamannya kurang dari 1 tahun mungkin Kak. Apa harus dicantumkan di Oh, ketika pengalamannya kurang dari 1 tahun, apakah dicantumkan di CV gitu ya? betul. Untuk pengalaman, entah itu pengalaman hanya 3 bulan, pengalaman 5 bulan, 1 bulan, entah itu magang, itu cantumkan aja teman-teman. Karena bisa jadi itu poin yang mungkin bisa rekruter juga lihat gitu. Oh ternyata walaupun belum ada pengalaman yang 1 tahun atau 2 tahun, ya nggak apa-apa, yang penting teman-teman ada pengalaman setidaknya 2 bulan untuk magang misalnya gitu. Jadi kita tahu, oh anak ini udah pernah magang nih sebelumnya, 2 bulan misalnya. Itu nggak apa-apa. Jadi tetap dicantumkan aja ya Iqbal ya untuk pengalamannya berapa lama gitu. Biasanya jadi kalau untuk CV teman-teman bisa lihat di sini mungkin ya. Di sini ada yang Samira Hadid. Di sini ada work experience-nya. Dia sebagai marketing eksekutif di mana berapa lama dari tahun berapa sampai tahun berapa misalnya. Kemudian apa yang dia kerjakan gitu. Jadi deskripsi singkat. Untuk pengalaman kerja silakan cantumkan seperti itu. Misalnya sebagai front end di Gits gitu dari tahun Mei 2022 sampai Agustus 2022 misalnya gitu ya. Nanti ngerjain apa aja, misalnya buat web atau apa gitu. Nah itu dijelaskan aja. Jadi deskripsinya nggak usah panjang, singkat aja cukup. Gitu. Jadi tetap dicantumkan ya Iqbal ya. Mau itu pengalamannya di bawah 1 tahun juga. Gitu. Oke, nah, jadi teman-teman juga bisa lihat di sini, mana yang lebih terstruktur ketika di CV, mana yang mungkin masih kurang sesuai gitu ya di CV ya. Mungkin bisa teman-teman lihat di contoh A, itu sudah terstruktur dari mulai nama, data diri, kemudian deskripsi diri, kemudian background pendidikannya apa gitu, kemudian skill-nya apa, lalu ada work experience-nya juga, terus ada sertifikasi atau dia volunteer apa, itu ditulis. Gitu, jadi lebih terstruktur, background pendidikannya ada, skill-nya ada. Pengalaman kerja juga ada. Kemudian ada fotonya ya. Sebenarnya foto, apa ya namanya, bukan Penting yang... nggak? Kenapa Mas? Penting nggak sih foto? Oke, sebenarnya kalau untuk foto sendiri, penting nggak penting ya teman-teman ya. Kadang mungkin ada beberapa rekruter yang diwajibkan ada fotonya. Tapi kadang ya udah nggak apa-apa nggak ada fotonya, asal memang CV-nya benar-benar oke gitu. Betul, yang kalau misalnya kita ada foto, udah pasti rekruter tahu, oh ini orangnya gitu. Jadi keuntungannya ketika kita mencantumkan foto, itu adalah rekruternya kenal sama teman-teman. Walaupun mungkin belum kenal banget, tapi setidaknya oh tahu yang namanya Iqbal tuh yang ini gitu. Yang namanya itu siapa ya? Wakipe, Mas Gali. Hilmi itu Hilmi. Oh Hilmi, oke. Nanti rekruter tahu, oh ini Hilmi gitu, penampakannya seperti ini gitu. Jadi untuk foto mungkin boleh dicantumkan ya, itu lebih bagus, itu lebih bagus. Oke, nah yang Hidayatul bentar ya nanti kita coba di terakhir, kita ke Iqbal dulu nih. CV itu harus padat 1 halaman atau bisa lebih. Oke, mungkin kalau teman-teman biasanya menemukan CV, resume gitu ya. Sebenarnya resume sama CV itu hal yang mirip, walaupun ada perbedaannya teman-teman.
Jadi kalau untuk resume itu biasanya lebih singkat daripada CV. Resume itu biasanya 1 atau 2 lembar aja cukup, nggak lebih. Kalau CV itu bisa sampai 5 lembar. Misal pengalaman kerjanya banyak banget ya, atau pengalaman apanya banyak gitu, itu CV masuknya. Kalau resume itu lebih ke singkat. Entah misalnya ada pendidikannya ada, kemudian skill-nya ada, pengalaman kerjanya ada juga sama. Jadi isi dari CV dan resume itu sebenarnya sama aja. Kalau resume mungkin 1 halaman atau maksimal 2 halaman gitu, tapi nggak penuh. Kalau CV itu biasanya panjang gitu. Kalau untuk CV harus pada 1 halaman atau lebih itu 1 halaman kalau memang bisa menggambarkan ya nggak apa-apa gitu. Misalnya pengalamannya cukup nih gitu di 1 halaman gitu dan segala macam, nggak apa-apa juga. Baiknya 1 halaman atau tidak sebenarnya tergantung ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak pede gitu ya sama skill ini dicantumkan, ya percuma juga gitu ya teman-teman cantumkan skill A tapi ternyata teman-teman nggak begitu punya banget gitu ya atau dalam banget sama situ, atau misalnya teman-teman nggak pede dan segala macam, ya percuma panjang-panjang. Tapi teman-teman nggak di sana gitu. Jadi itu tergantung sih kalau untuk 1 halaman atau enggaknya. Yang penting tergambarkan aja semua karakteristik teman-teman atau apa yang teman-teman miliki gitu ya, deskripsi diri, kemudian pendidikannya, pengalaman kerjanya apa gitu. Yang penting itu terjawab di 1 CV atau resume. Banyak banget pertanyaannya nih. Saya pengennya langsung tanya aja deh. Kayaknya kalau baca satu-satu nggak akan cukup waktunya teman-teman. Oke. Siapa yang mau dijawab sama Tesya langsung, saya harapin langsung open mic aja ya. Silahkan. Ayo, Karel mau nanya apa? Langsung open mic, open cam. Oh ya, Mak. Kakak nggak Saya. bisa on cam, lagi di luar soalnya. Nah ini Oke, nggak apa-apa. mau izin tanya itu, kalau misalkan kita ditanyain tuh mau gaji berapa gitu kan. Nah itu sebenarnya pertanyaan jebakan atau gimana ya? Atau gimana gitu. Nah itu sih. Makasih Kak. Silakan Tesya. Oke, pertanyaan jebakan atau enggak? Wah, kayaknya sering main ini ya, tebak-tebakan ya. Jadi suka kena jebakan nih kayaknya. Nah, tadi siapa yang nanya? Sorry. Karel. Farel. Karel. Oh, Karel. Oke, sorry. Thank you Karel. Mungkin kalau misalnya ditanya pengen gajinya berapa gitu ya, itu sebenarnya jebakan atau enggak sih? Sebenarnya untuk pertanyaan itu simple ya, tidak jebakan ya, memang sebenarnya kita pengen lihat nih kira-kira ekspektasi dari gaji teman-teman itu kira-kira berapa di job yang teman-teman apply. Misalnya tadi kita ngomongin front end deh ya gitu, front end di entry level misalnya. Terus ditanya sama recruiter, kira-kira kamu pengen gaji berapa? Atau ekspektasi gajimu berapa gitu. Nah, kita jawabnya sesuai sama apa yang kita tahu. Tapi sebelum itu, kita juga harus cari tahu, teman-teman. Ketika kita, apa yang harus dicari tahu gitu ya, ketika cuma ditanya gaji gitu. Kita juga harus tahu kira-kira benchmark lah ya gitu ya, kira-kira gaji di perusahaan yang sama atau misalnya di IT gitu, IT perusahaan, kira-kira gaji front end di entry level itu berapa sih gitu. Nah sebenarnya ketika rekruter menanyakan itu untuk melihat kira-kira sesuai nggak sih sama yang kita butuhkan gitu. Takutnya kan ada kita misalnya butuhnya di angka berapa tapi mintanya misalnya 100 juta, wah kan mantap banget gitu ya. Kan nggak sesuai gitu ya. Tapi pas lihat levelnya, wah ternyata levelnya masih di entry level. Apakah nggak sia-sia gitu ya 100 juta itu dengan misalnya skillnya yang masih minim gitu misal. Nah gitu sih. Jadi sebenarnya bukan pertanyaan jebakan, lebih ke jadi kita bisa tahu nih, oh ekspektasi teman-teman pada jobnya saat ini itu berapa. Terus mungkin ketika nanti
sudah negosiasi dan segala macam gitu ya. Nah, kita juga bisa tahu ada gambaran dari calon kandidat tersebut. Oh, kira-kira ekspektasinya gajinya segini. Oke, kita punya data gitu. Jadi nanti mungkin ketika teman-teman lolos nih, nanti kan akan masuk ke tahap misalnya offering interview gitu ya sama direksinya misalnya. Nah, di situ udah tahu, oh ekspektasi gajinya Karel tadi berapa nih gitu. Oke, mungkin bisa dinego nih, atau Karel mau nego lebih tinggi dikit gitu, atau Karel mau dinego lebih kecil sedikit gitu. Jadi intinya kita punya gambaran, bukan jebakan gitu. Gambaran gaji. Kejawab Oke, ya, makasih Farel. Kak. Jawab ya. Oke, Ya, mungkin makasih ada Kak, lagi makasih. pertanyaan dari Hasban. Silakan Hasban. Mungkin agak ngelanjutin dari pertanyaan Kak Karel sebelumnya. Itu kalau misalnya ditanya tentang gaji, sebaiknya jawabnya angka pas atau mungkin pakai kisaran gitu. Terus yang kedua, aku juga tadi udah nanya di chat, kalau misalnya gitu ya, kita pernah ngelamar ke suatu perusahaan, nah, tapi pas itu nggak lolos waktu itu. Tapi suatu saat di perusahaan itu ada lowongan lagi. Nah, terus kita nyoba ngelamar ke perusahaan itu lagi gitu. Apakah seperti itu boleh atau bisa gitu? Takutnya malah ditandain gitu sama HR-nya. Ah, ini mah. Wah, ini pejuang tangguh ya. Oh, ini yang kemarin gitu ya. Iya. Lu lagi gitu. Oke. Tadi berarti pertanyaan yang pertama soal gaji sebaiknya kisaran atau pas gitu ya cara jawabnya. Sebenarnya kalau untuk gaji sendiri mungkin teman-teman bisa kisaran mungkin ya, kayak misalnya teman-teman setelah searching kira-kira gajinya berapa, range-nya berapa, karena kan kalau misalnya kita searching pun range ya adanya ya, misalnya 5 juta sampai 5.500.000 misalnya. Nah, teman-teman boleh kasih range aja 5 juta sampai 5.500.000 supaya nanti mungkin HR juga punya gambaran. Oh, oke, berarti kalau misalnya kita punya budgetnya 5,2, dia masih masuk gitu. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, teman-teman jawab aja range dari gajinya, nominalnya berapa gitu. Itu yang pertama. Tadi yang kedua adalah ketika kita apply terus nggak lolos, terus kita coba apply lagi ketika ada hiring lagi gitu ya. Apakah boleh kita kirim email lagi? Itu jawabannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, husband. Maksudnya kita juga nggak yang jadi nge-blacklist orang, oh ini udah pernah nih, jadi kita blacklist gitu ya. Nggak kayak gitu, tapi kita akan memfilter sesuai dengan hiringnya saat itu. Misalnya kita, walaupun misalnya saat itu belum lolos nih gitu ya, belum sesuai sama kualifikasi yang kita butuhkan, siapa tahu nanti di next-nya ketika husband apply lagi, kita jadinya lihat gitu. Oh ini husband ada apply lagi dan ternyata kualifikasinya sesuai. Nah, bisa jadi lolos nih untuk yang sekarang gitu. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya teman-teman apply lagi di role yang sama atau divisi yang sama, walaupun jarak hiringnya berbeda gitu. Yang kemarin mungkin di bulan apa, ada lagi di bulan apa gitu, bulan depannya gitu ya. Itu nggak apa-apa, kirim lagi aja emailnya. Tuh. Sip. Oke, thank you Kak. Ya. Oke, seru banget ya teman-teman. Ini kalau nggak kita batasin, kita bisa sampai 3 jam mungkin. Seru banget, jadi terpaksa mohon maaf sekali saya batasin di pertanyaan. Ini pertanyaan dari teman-teman terakhir. Saya juga pengen ada jawaban, punya pertanyaan satu. Nanti mungkin bingung nih. Hida di pending dulu ya. Hida di pending dulu deh. Nanti kita ketemu di tanggal 25, kita juga masih tentang bahas seputar tema yang sama. Paling yang ini jawaban dari Syahril deh, aku bacain ya. Jawaban yang bikin kita jadi red flag bagi pewawancara ada nggak? Yang bikin kita ditandain nih. Jawaban yang bikin kita jadi red flag bagi pewawancara ada nggak? Pertanyaan mungkin. Oh ya, jawaban mungkin ya. Oh, Tapi pertanyaannya apa nih? jawaban yang bikin red flag recruiter gitu kali ya. Betul ya, betul. Red flag banget nggak terus? Oke, berarti yang red flag tuh maksudnya ininya ya, calon kandidatnya gitu ya. Nah, jawabannya kira-kira apa sih yang bikin red flag? Ya sebenarnya simpel sih teman-teman. Ketika
teman-teman yang pertama mungkin nggak tadi sempat dibahas juga ya, research tentang perusahaan. Itu penting juga teman-teman, karena ketika kita mau apply di satu perusahaan, kita harus tahu perusahaan itu tuh bergerak di bidang apa. Jadi kita juga nggak ketika ditanya sama rekruternya gitu, boleh nggak sih di deskripsiin tentang GITS gitu. Terus dia bingung, waduh apa ya? Oh iya, GITS itu bergerak di bidang F&B kan, wah ini nggak sesuai nih gitu. Itu bisa jadi red flag. Takutnya rekruternya juga kan kaget ya gitu. Mungkin jadinya moodnya nggak jadi, wah udah nih skip gitu biasanya. Karena yang pertama adalah kita pengen tahu komitmen teman-teman untuk bisa masuk ke perusahaan itu tuh seperti apa. Dengan teman-teman research perusahaan tersebut, itu otomatis teman-teman punya komitmen tuh ingin masuk sebagai bagian dari GITS misalnya. Jadi teman-teman research dulu GITS itu ini gitu. Value-nya punya namanya simple gitu. Jadi kan teman-teman kurang lebih tahu, oh oke, orang ini pengen nih masuk GITS gitu. Kurang lebih dia tahu gambaran besar tentang perusahaan kita. Terus mungkin ketika ditanya skill gitu ya, teman-teman bingung jawab skillnya apa, nggak punya keahlian di sana gitu ya. Kita juga jadi rekruter akhirnya bingung, loh ini gimana gitu. Teman-teman apply front end, skillnya juga teman-teman cantumin, tapi ketika dites misalnya ngeblank, teman-teman nggak tahu gitu sama sekali. Ada live coding misalnya, teman-teman nggak bisa ngerjain case misalnya, atau isu, ya kayak gitu-gitu sih. Jadi usahakan teman-teman research tentang perusahaan tersebut gitu, supaya rekruter juga jadi ngerasa tertarik sama teman-teman, dan teman-teman juga merasa diyakinkan gitu, atau rekruter diyakinkan dengan jawaban teman-teman ketika sudah riset tentang perusahaannya maupun job yang lagi teman-teman apply gitu. Kurang lebih itu sih untuk red flag-nya mungkin ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya pribadi, Kak Sheila. Boleh Mas. Mau nanya nih, sejauh mana tim HCD itu deflect ke sosmed calon employee-nya. Maksudnya, saya pernah ada pengalaman dihadapkan ketika ada satu role yang harus cari, itu kandidatnya tuh harus memilih satu di antara dua, dan dua-duanya tuh bagus gitu. Dari sisi teknikal, dari sisi soft skill-nya juga bagus. Kalau dibandingkan Apple to Apple tuh 100% tuh sama gitu. Nah, kalau udah nemuin kayak gitu, kalau dari tim HCD itu gimana nih? Apakah deep dive ke sosmednya untuk lihat kali aja nemu dark side-nya gitu. Akhirnya kita bisa gugurin salah satu atau gimana? Ini jadi bekal juga buat teman-teman untuk ada diferensiasi sama ketika mau apply ke satu perusahaan, ada yang diferensiasi dan menjaga sosmednya supaya clean gitu barangkali. Soalnya jejak digital kan susah dihapusnya. Benar. Udah benar-benar di CV-nya bagus, ternyata pas lihat sosmednya banyak cacing maki atau curhat teparuguh gitu kan. Jadi itu bisa dijadiin itu. Nah, aku pengen tahu sih kalau dari HCD sendiri sejauh mana nih deep dive ke sosmednya. Apakah cuma sebatas lihat di LinkedIn-nya atau sampai nyari ke sosmed yang lain seperti itu. Gimana tesnya? Oke Mas, thank you untuk pertanyaannya. Berarti terkait ini ya, sejauh mana kita melihat media sosial gitu ya ketika sedang hiring gitu ya. Ketika persyaratan yang lain itu kita harus memilih di antara dua orang itu, dua-duanya tuh bagus gitu. Kita harus memilih satu orang gitu. Nah, gitu kira-kira gimana tipsnya? Oke, ketika kita melihat dua karyawan yang sama-sama bagus gitu ya. Nah, kira-kira apa yang jadi pertimbangan akhirnya gitu ya? Akhirnya dipilih kandidat A gitu. Kenapa bisa kandidat A misalnya? Oke, mungkin kita lebih ke lihat lagi ya teman-teman. Mungkin kalau untuk skill sama-sama bagus misalnya. Untuk skill, untuk technicalnya bagus, soft skillnya juga bagus dua-duanya gitu. Tapi kita juga lihat mungkin tadi sisi sosial media gitu ya, itu mungkin jadi ke background check kita juga. Kemudian
Mungkin kalau lebih ke dari user juga akan mempengaruhi ya teman-teman ya. Kan nanti ketika kita selesai nih interview sama calon kandidat, kita ada punya nilai juga. Entah itu dari user, entah itu dari HCD gitu. Jadi kita lihat juga nih punya value yang mungkin dua-duanya bagus, tapi ketika lihat di value-nya nih ada beberapa yang misal gitu. Misal kita punya value di GITS lah, simple gitu misalnya. Kita GITS punya value namanya simple gitu ya. Ketika misalnya orangnya nggak align sama simple, otomatis kan susah ya gitu kita untuk adaptasi dengan perusahaan itu. Mungkin yang satu dia kurang lebih tahu dan karakteristiknya lebih masuk nih ke simple gitu atau mungkin ke lingkungan perusahaan, ya otomatis kita akan pilih orang yang memang sesuai dengan yang ada di lingkungan kita gitu atau mungkin yang ada di perusahaan gitu ya. Jadi yang pertama mungkin ke ininya ya, kalau misalnya tadi melalui CV, interview, ternyata dua-duanya bagus, mungkin kita bisa lihat di sisi value yang kita punya gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa berjalan beriringan ya teman-teman ya, sama calon kandidat, sama perusahaannya gitu. Ketika dari dua calon ini ternyata masih ada yang mungkin di bawah gitu ya, ya otomatis kita cari yang memang masih masuk dan bisa bareng-bareng nih untuk bisa level up bareng gitu. Kurang lebih gitu sih Mas. Oke, berarti kesimpulannya riset ya. Teman-teman juga berarti harus melakukan riset ke perusahaan yang akan dilamar seperti Betul. itu. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Diskusinya sangat menarik sekali. Kayaknya kita harus kapan-kapan adain lagi ya teman-teman sama Tesela atau dari tim HCD yang lain. Di sini juga saya lihat tadi ada teman-temannya Tesela dari HCD, ada Mas Rajid sama Mas Uli, sama Teh Uli. Nanti kita bisa adain lagi acara yang sama dengan tema yang lebih menarik. Teman-teman diharapkan lagi lebih aktif lagi. Mungkin dari saya kurang lebihnya seperti itu. Di luar Pulau Jawa atau nggak bisa datang, nanti kita tetap live di CBT di jam yang sama. Terima kasih atas kesempatannya Tesela. Makasih banyak. Semoga ini bukan yang pertama dan terakhir. Tesela ini sering isi teman-teman sebetulnya, tapi nanti kita terus undang lagi aja. Biar teman-teman senang. Siap Mas. Oke, dari saya sekian. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.